Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah. Yang saya muliakan Bapak Ketua Panitia, Bapak Haji Absori, Kiai Haji Sobirin. Yang saya muliakan Haji Sanuri, Kiai Arsyad, Kiai Januri, dan perangkat desa, serta yang saya hormati Bapak Haji Mulyani selaku pengasuh musola Tajuk Duhur, Tajuk Geni, Tajuk Geni, Bapak Haji Mulyani, musola Tajuk Geni. Wis musola iku tajuk pisan. Tajuk. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang semuanya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah bersama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, atas berkat rahmat dan izin Allah pada siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Khatmil Quran dan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan yang kumpul semua dapat keberkahannya. Amin. Salawat salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umat yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kita berharap mendapatkan syafaat minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Jakarta. Tadi malam saya acara di Sliek Indramayu, tadi pagi saya di Bongas. Saya lanjut ke Tegal Gubuk dan selesai ini saya lanjut ke Jakarta. Ada acara di Kelapa Gading. Tapi walaupun saya tinggalnya di Jakarta, saya asli wong Cirebon. Saya lahir di Klucuk, Pancuran tahun 78. Tahun 85 saya pindah ke Jakarta. Jadi insya Allah ngomong Cirebonan masih lancar. Jadi ngomongnya Jawaan ke Indonesiaan gitu. Jawa baik. Jawa. Ibu bapak para kiai saya muliakan, dua tema pada siang hari ini akan saya sampaikan. Pertama mengenai Khatmil Quran. Anak wong pira sih dihatapkan? Anak bocah pira? Kula bahkan rungu bocah-bocah cilik pada maca Quran, kula atine gentes. Apa maning mau dongannya dipimpin langsung oleh Pak Lebe, oleh Pak Lebe. Insya Allah lebihnya masih nong ganteng bisa. Yun, ning bapaknya Jawaannya Lebe.
kudu serba bisa. Karena lebih ku bahasa Cirebon artinya ngeleb sekabeh-kabeh. Jadi lebih kudu bisa nabi. Doa khotbah Quran bisa, ngadusi mayit bisa, mimpin tahlil kudu bisa. Waktu Pak Lebih doa khotbah Quran saya menangis. Karena Al-Quran itu syafaat, memberikan pertolongan dunia akhirat. Kita bangga dua anak sing pada dihatamkan Quran, ya Bu? Bangga beli anaknya pada khatam Quran. Belum tentu bokeh gimana. Anak makan pada maca Quran bokeh WA. Ini kayaknya makanan beli. Ini aku. Lamun dua anak bisa baca Quran, maka insya Allah wong tuane beja selamat dunia akhirat. Amin konon. Wong tuane selamat dunia akhirat. Bagian wong tuane bodoh, bagian wong tuane beli bisa baca Quran, bagian wong tuane beli ngerti agama. Tapi anaknya didorong tajuk, diajarkan, dididik dengan pendidikan agama, anaknya pada dadi anak soleh, wong tuane selamat walaupun wong tuane kudune manjing neraka. Tapi karena anaknya pada bisa baca Quran, ngerti ning agama, anak putune pada donga wong tuane sing kudune manjing neraka diangkat bisa masuk surga. Amin. Karena biasanya pengajian sampai jam berapa biasanya? Saya pernah datang ke kuburan Nabi Musa. Nabi Musa dikuburkan di wilayah namanya Jericho. Jericho 2000 itu di wilayah Tel Aviv, Israel. Saya ke sana. Di Israel itu banyak kubur-kubur para nabi. Di Palestina kenapa menjadi tempat tujuan kanjeng Nabi Isra? Karena di Palestina itu kumpul kabeh para nabi. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah di Palestina, Nabi Ishak di Palestina, Nabi Yakub di Palestina, Nabi Yusuf di Palestina, Nabi Sulaiman di Palestina. Kula ziarah di kuburan Nabi Sulaiman, Bu. Iku kuburan elaka wong-wong. Kula manjing di kuburan Nabi Sulaiman, kula sampai ngambung apa arane ranjangnya Nabi Sulaiman. Ini kan elaka wong-wong. Lamun kuburan Nabi Sulaiman dialih nih tinggal gubuk, kira-kira rame apa rame? Zaman kuburan Nabi kubuyutan dirame. Betul? Macet. Kenapa? Sebab kita di Indonesia mayoritas berpaham NU, ahli sunnah wal jamaah. Wong ahli sunnah wal jamaah punya prinsip berbakti kepada orang tua, bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup. Walaupun wong tuanya wis mati dipendem ning bumi, tetap kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Teka ziarah kubur. Betul? Aja ziarah kubur ado-ado, tukang wali songo, wali lima, yo dijujuk bayar jutaan. Kuburan kok bapaknya rusak diurusi. Betul-betul. Ini fakta. Aja kalian, Bu. Kita tanpa perjuangan mereka, orang-orang tua kita, nggak mungkin kita bisa seperti ini, betul? Mereka yang berjuang, makanya kiai zaman bengen berjuang sampai Islam ada di Tegal Kubu, beli gampang, susah payah, gimana? Makanya kiai zaman bengen mah gering-gering. Kenapa? Puasa baik, barang zaman kiai blendi-blendi. Kiai zaman pengen mah puasa baik, wiri tengah wengi tangi, puasa tirakat riadah susah payah. Orang kiai zaman kini ya Allah, makanya abah kula cerita Wahab bengen Cirebon, kiai Cirebon itu sakti.
Saking saktinya ketika berjuang melawan penjajah, kapal ditembak, beli mati. Ulah takon, Pak, nang apa beli mati? Ya beli kena. Lamun kena ya mati. Ya ilmu sih kira-kira beli kena lagi. Orang Cirebon sakti. Ulah dipai Jambi ning abakula Wahab bokat di Jakarta ana wong teka njaluk Jambi duwe rabi rewel. Ana beli kene wong wadon si rewel ana beli. Emang wong wadon kudu rewel. Lamun wong wadon yang beli rewel lakine turu bae. Ya Bu ya. Lamun sampean wong lanang bapak-bapak duwe rabi rewel ki Jambi wong Cirebon, sampean lamun pengen rabine aja rewel ngemet banyu segelas sampean Jambi. Kula dipai Jambi nih. Bismillahirrahmanirrahim, met banyu segelas sampean Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Cincalingkem buntutnya mangap cangkemnya mingkem. Cincalingkem buntutnya mangap cangkemnya mingkem mak rabine kita singarane kartem. Mingkem berkah la ilaha illallah. Rabine lagi terus sampai ke kubu semburakan yang lainnya. Ustaz, apa rabine kita waras rewel tak jamin ngamuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya datang ke kuburan Nabi Musa di wilayah Tel Aviv, namanya Jericho. Jericho itu adalah salah satu program Yahudi untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Awas, di akhir zaman Yahudi punya program penghancuran Islam di Indonesia dengan apa? Teknologi yang semakin canggih sehingga bocah-bocah sing pada baca Quran dan demikian gara-gara dolanan aja maning sing bocah anak-anak sing kaplak gitu kan mangga Sallallahu Nabi Muhammad. Ya waktunya nanti tidak ada. Saya mau panjang lebar. Insya Allah kita ceramah tekan jam 5 nih kan. Kuat tekan jam 5 Bu? Bongetan. Ceramah tekan jam 5 dan ini mau balik beli payu tadi. Saya datang ke kuburan Nabi Musa. Nabi Musa disebutkan kalimullah, Nabi yang bisa berkalam-kalam dengan Allah. Nabi Musa satu ketika Bu, Nabi Musa melaku golati Nabi Khidir alaihi salam diperintah ning Allah. Begitu Nabi Musa melaku mencari Nabi Khidir, Nabi Musa di tengah jalan melewati kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa ngerungu. Di dalam kuburan ada suara orang yang sedang diazab di dalam kubur. Ada suara orang yang sedang disiksa di dalam kuburan. Mangga. Ayo mangga. Nabi Musa ngerungu ning jero kuburan ana wong sing lagi diadab di Gusti Allah disiksa di dalam kuburan. Nabi Musa ngerungu lalu melanjutkan perjalanan. Wis 4 tahun Nabi Musa ketemu karo Nabi Khidir. Nabi Musa dibaturi oleh Nabi Yusha alaihissalam. Nabi Yusha itu Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama Al-Fatah di dalam surah Al-Kahfi. Namanya disebutkan Al-Fatah itu Nabi Yusha alaihissalam. Begitu 4 tahun Nabi Musa alaihissalam kalau Nabi Yusha pengen balik ke rumah, kebetulan melewati jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan yang dulu 4 tahun dilewati oleh Nabi Musa, ternyata begitu lewat kuburannya sepi. Laka suara wong nangis, laka suara wong disiksa, sehingga Nabi Musa takon ning Nabi Musa, wahai Musa, nggih Musa,
Bukankah 4 tahun kita lewat jalan ini? Iya. Bukankah 4 tahun yang lalu kita lewat kuburan ini? Betul. Kita mendengar di dalam kuburan ini ada suara orang yang sedang diadab dan menangis. Tapi sekarang kenapa tidak ada? Nabi Musa jaluk ning Gusti Allah, ya Rabb, aku minta kepadamu agar kuburan ini dibuka. Kula penasaran, lagi kula lewat ada suara wong nangis, wong jerit, disiksa ning jero kuburan, diadab ning jero kuburan. Tapi sekian langkah nang apa? Atas izin Allah kuburan itu dibuka. Begitu kuburannya terbuka, ternyata wong sing ana ning jero kuburan lagi dodok wong. Kuburannya padang, kuburannya jembar. Banyak makanan-makanan dari surga yang disiapkan di dalam kuburan, mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Nabi Musa takon ning wong ning jero kuburan, "Mang, iya Nabi Musa, amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur seperti ini? 4 tahun yang lalu saya mendengar engkau disiksa di dalam kuburan, diadab, engkau menangis di dalam kuburan. Tapi sekarang engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Amalan apa yang kau lakukan?" Wong sini jero kuburanmu jawab bari nangis. Apa jawabnya? Pantes ya Nabi Musa, kalau saya disiksa, diadab oleh Allah di dalam kuburan ini pantas. Kenapa? Sebab kula lagi urip ya Nabi Musa, ora ilok melu jamiahan. Ketika hidup saya tidak cinta kepada kiai. Ketika hidup saya pekerjaannya cuma nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Pantas kalau saya diadab di dalam kuburan ini, pantas ya Nabi Musa. Ketika malaikat Israel akan datang menjemput ruhmu ya Nabi Musa, Bu, malaikat Israel pasti datang kepada kita. Untungnya ya Nabi Musa, ketika aku akan meninggal dunia, Masya Allah, maka jare Bu Ngaji Roma Irama gawe lagu mengoron ya, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Tidak ada yang mau ikut badan yang tubuh indah dipuja-puja. Wong wadon ngomong cinta ning lakine prek. Lakine mati mah paling setiane melu tukang kuburan. Tukang kuburan ngedek-ngedek kuburan, lakine ngomong sing betah ya Pak ya. Wong lanang ya cintai mengonon, labine mati menangis, sing diucap sing kanan kiri dan kiri sama gantine ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika malaikat Israel datang menjemput rohku, untungnya ya Nabi Musa, kula dua istri lagi meteng tua oleh sangang bulan. Untungnya ya Nabi Musa, istriku lagi ahli ning jamiahan. Amin. Jamiah tahlil melu, jamiah yasin melu. Maka kula sing kumpul siang niki insyaallah dicatat ning Gusti Allah dadi dodoke sampai ki dadi ganjaran gawe. Amin. Bokong-bokonge ibu ki bokonge ibu dihitung ganjaran kabeh ning Gusti Allah. Amin. Tambah gede bokonge, tambah gede ganjaran. Barang bokong lah kasih cilik. Untungnya ya Nabi Musa, istri saya wanita soleh. Istri saya ahli pengajian. Istri saya kumpul dengan para alim ulama.
melu jamiahan, untungnya ya Nabi Musa istri saya wanita solihah, maka sing bisa didik anak iku bukan bapane tapi embok. Betul Bu? Maka kita diwajibkan berbakti kepada orang tua, terutama maring bong ya Bu ya. Jadi wong wadon iku Bu, abot apa enteng Bu? Abot apa enteng Bu? Abot. Sing meteng wong lanang ta wong wadon? Sing lairan wong lanang ta wong wadon? Masya Allah, apa maning kula iki ibu kembar. Empok kula cerita Wahab sira lagi ning jero weteng, Masya Allah, kita kayak gawa drum band. Mendi bae digawa turu miring wis kayak dalam tikungan, melupak wis kayak kuburan, mengkurup ya bisa kayak kitiran. Wahnan ala wahnin kangelan ya Bu ya. Ketika melahirkan putra tercintanya, seorang ibu rela mempertaruhkan nyawa, taruhannya antara hidup dan mati. Betul Bu? Wis lahir bocah digeong, disosoni, sinyosoni boke da babane. Susah payah seorang wanita didik anak, mencetak anak. Wong wadon iku ibarat cetakan, wong lanang iku ibarat bibit. Sepira hebat bibite, cetakannya menyon. Wis, barang kasih lempong cetakannya. Untungnya ya Nabi Musa, istri saya wanita yang solehah. Begitu anak saya lahir ya Nabi Musa, anak kula sing cilik begitu lahir tambah gede di kudan kawan kalimat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Tambah gede anak kula digawa ning mushola ning tajuk bening, diajarkan salat, dikenalkan kepada Allah. Tambah gede anak kula digawa ning masjid, tambah gede anak kula dimasukkan pondok pesantren ya Nabi Musa. Metu saking pesantren, alhamdulillah anak kula jadi anak soleh. Anak soleh adalah anak yang selalu ingat akan jasa-jasa orang tuanya. Anak yang soleh adalah anak yang mau mendoakan untuk orang tuanya. Begitu keluar dari pesantren ya Nabi Musa, anak kula jadi anak soleh, golati kuburan bapaknya. Dan nanti saya buktikan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad harus Isra sampai ke Masjid Aqsa. Nanti tak bahas, insya Allah tekan jam 5. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Anak saya keluar dari pesantren ya Nabi Musa, anak saya menjadi anak yang soleh, golati kuburan bapaknya. Ma, iya nak, dingin di kuburan bapak, digolati kuburan ayahnya. Anak yang soleh bersimpu di hadapan kuburan ayahandanya, dibersihi kuburannya. Patok sing miring-miring dilempengna. Anak yang soleh bersimpuh maca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin wa ilaihi turja'un. Dibaca abdi mau beli pergat-pergat. Anak yang soleh baca Yasin, pahalanya disampaikan untuk orang tuanya. Anak yang soleh baca tahlil la ilaha illallah. Anak yang soleh baca tahlil, anak yang soleh baca Yasin di hadapan kuburan ayahandanya. Pragat maca Yasin, maca Waqiah, maca Tabarak, maca tahlil. Anak yang soleh ngangkat tangan, wajahnya diangkat ke atas langit. Bu, Kanjeng Nabi ku bakadonga, bakadonga Kanjeng Nabi itu tangannya diangkat. Sampai jari para sahabat Kanjeng Nabi kapak angkat tangan berdoa, iku sampai kapal nganggo jubah warna putih. Kanjeng Nabi Muhammad sampai keleke katon, berarti dhuwur. Keleke sampai katon, keleke Kanjeng Nabi bening bersih, dia kayak keleke wong dalam puyang wis
Kanjeng Nabi Kapadonga mengangkat tangan tinggi, lalu wajahnya diangkat ke atas langit. Anak yang soleh dongak di hadapan kuburan ayahandanya sambil bersimpu berdoa. Anak yang soleh mengangkat wajahnya minta kepada Allah, berdoa, Rabbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Anak yang soleh menangis, ya Rabb, ampuni dosa kula ya Rabb, dan dosa orang tua kami di dalam kuburan ini ya Allah. Ampuni dosa bapak kula iki ya Allah. Kalau ayah kami dulu tukang nabung dosa dan maksiat, tutupi kesalahannya, ampuni kesalahannya ya Rabb. Maka pengen bapak kula akeh maksiat, akeh dosa, akeh aibe, tutupi kesalahannya ya Rabb, ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Dogane bocah sing soleh, doanya anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Aras Allah bergetar dengan doanya anak yang soleh. Allah perintah kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, angkat siksa bapane, ganti kelawan pinten-pinten kenikmatan kubur, karena jaminan duwe anak sing soleh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka bangga lamun dua anak pada bisa baca Quran ya Bu ya. Insya Allah kegawa kabeh. Bapane emboke buyut cangga wareng udeg-udeg petarangan bodol kegawa kana terus ke atas terbawa semua pahalanya, transferan pahalanya ditransfer terus maring wong tuane terus tiada henti. Sallallahu alaihi Muhammad. Makmil Qur'annya please. Ya, berarti sekarang tinggal kita membahas tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak, apa sebabnya Kanjeng Nabi Muhammad sampai diisrokan? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sampai diberangkatkan oleh Allah? Dulu kemauannya dewek, ini kemauan Allah. Allah yang memberangkatkan. Maka Allah sing pengen gampang tangel. Gampang tangel, gampang. Kalau Allah yang mau, gak ada yang susah, betul? Makanya orang bisa berangkat haji itu manistata'a ilaihi sabila, orang yang diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah, baik finansial, fisik juga bisa. Akeh wong sugi, dunyane akeh, bandane akeh, tekang mati beli berangkat haji, anak tak boleh. Ada juga orang yang nggak punya apa-apa, makanya kula doa dina kinki sing kumpul hadir pada siang hari ini, saya doakan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah bisa berangkat haji, amin. Minimal bisa berangkat umroh, amin. Maka pengen beli sepakat haji, sing akeh maca surat Yasin, surat Yasin. Tas maghrib maca Yasin, tas isya maca Yasin. Masih durung mangkat baik ganti surat Waqiah. Masih belum mangkat bae surat Umar atau surat Karang. Terus gelis dari Quran. Murah dua sedulur di Jawa Timur, cuma gara-gara dagangan gedang bae bisa mangkat haji. Amin. Dagangan gedang sebibitane Bu sakarang-karang. Juga kami. Apa sebabnya Kanjeng Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah? Faktornya dua. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Sejak lahir Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam keadaan yatim. Betul? Sudah yatim, lahir bapaknya meninggal dunia di Abwa. Diasuh di mboke usia 6 tahun, mboke wafat meninggal dunia, ora duwe mbok, ora duwe. Diasuh di bapak tuane Abdul Muttalib, Abdul Muttalib wafat. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib, Abu Thalib wafat. Abu Thalib sebagai backing perjuangan Rasulullah Muhammad meninggal dunia. Di tahun yang sama, rabine Kanjeng Nabi Muhammad yang namanya Khadijah pun meninggal dunia. Masya Allah, wong lanang ditinggal mati, wong wadon setengah stres.
Karena biasanya sing gelis pati ku lanangnya dingin tawadone dingin. Ayo jawab sing bener, lanangnya dingin tawadone dingin. Si akeh sing gelis pati lanangnya dingin. Kenapa wong lanangnya gelis pati diumbak dibayar bine? Ana dikene wong wadon sing ngumbangi lakine anak. Bener-bener pada baik Jakarta. Di Jakarta ada wong wadon sing duwe laki-laki nek kokon basuh anak beli kene. Ada mani wong wadon sing duwe laki-laki nek kokon ngomong bocah anak beli. Wis duwe laki nek kon pada metang sisa. Zaman kita ke wong wadon sing pada bebodoh di laki nek anak beli. Anu je Pak Ustad, anak ge wong lanang sing lek bobodone rabi. Alasannya mah tuku orea, duit entok nganggo torong. Suwe-suwe curiga, haji wadon ngakoni. Duit modal gonorea. Entok kanggo torong paingan kajilangan salat niliki ini nembang menyamber baik pinter nyogok ning pawongan supaya aman dengenan. Judulnya kaji Bu, aja ilok membagi laki ya Bu. Maka sampean pengen jadi ahli surga, contoh Siti Khadijah, Masya Allah. Khadijah itu salah satu wanita yang punya jaminan surga. Waktu menikah Kanjeng Nabi Muhammad dengan Khadijah, Khadijah itu perawan apa rangga? Rangga apa perawan? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad menikah pertama kali dengan seorang janda? Apa Kanjeng Nabi Muhammad beli payu perawan? Allah yang pilih Khadijah karena Khadijah janda. Kenapa? Janda itu hebat, janda itu kuat, janda itu gelap coret. Ini ilmiah. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah? Janda kaya moral nih lakine. Lamun rangga suki medit buangan. Buat janda kaya agar apa? Agar dalam berjuang Kanjeng Nabi Muhammad punya pemasok modal. Siapa pemasoknya? Khadijah. Las ya Muhammad, las badannya kita. Jadi Khadijah, ya Rasulullah, jangankan harta saya, jangankan tetesan darah saya, ya Rasulullah Muhammad, jikalau kita mati mulu, jadi Khadijah, kita harus dipendam di bumi sampai masih berdakwah, berjuang dulu ragat, ya Muhammad, engkau akan menyeberang ke sebuah sungai, langkah jembatannya ya Muhammad, kedukan kuburan kula, emetan balunge, mereka berjuang untuk dakwah kepada Allah Subhanahu. Anak beli wong wadon kaya kon. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Khadijah sebagai istri solehah meninggal dunia. Kanjeng Nabi Muhammad bersedih. Kula takon si pisan malik. Biasanya si mati bimin kula nange tawadone. Ladange tawadone. Apa maning lamun wadone suki lakine melarang. Rabi ini pinter mekaya suki melawan dunia dua laki melarang. Hari gumbangi lakine kau sintok bersih dituding naik deh. Bari malah keri ngomong apa? Mada sampai kumene kau beli gak apa-apa. Umak umas yang oleh kita makat ayuan taipe tai-tainan. Dua mobil kita, dua motor motore, dua umak umae,
Anda sampai dua lana kumennya mau goblok gableknya modalnya mau petungan hansip lulu. Bu, Bu, agak pengen mancing surga, ajar lawan nih lagi. Sanggup? Baik. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Khadijahnya wafat sebagai seorang wanita yang membekili kanjeng Nabi Muhammad. Khadijah meninggal dunia. Bu, kita mau beli bang ibu-ibu beli. Paling tidak sampean menghargai suami ya Bu ya. Terima kasih jamiahan tahlil sampai laki pada ngopi dulu. Urusi dingin lakinya embe mantap ya Bu ya. Sebentar lagi asal. Dia jadi walik Bu, apa pengen jamiah sampai tak gelap kos ayu-ayu. Teplok tangannya pada Luis tua. Teplok karena kosip handel. Teplok tangannya kini melorot maning. Teplok kini tangannya melorot maning. Hari Arab nih, hari Arab pada pengajian kondangan. Apa man mau wadah apa kondangan hari-hari dinggo nih kafe. Sampai melakukan kayak wong cakrang ada nih beresin kayak konon ada. Bilang osis sesikut. Kanggari ngajak wasi di kondangan beli. Iya, jenggot dingin. Angin melaku bayar buat tembakan. Bilang kalung dinggo wong wadah kalung Bandung sini pegang di katon katon sombong wong lanang Bandungnya gede disusu makan. Bu, terus gini terus. Dandan yang rapi untuk suami ya Bu ya. Boleh pengajian cantik, kondangan cantik, tapi mau tidur bareng karo suami, karo laki kudu lebih ayu. Marah pengajian parfum disemproti cas. Turu bareng karo laki ini autan. Autan di bore-bore. Oh yang snapvlog nih banget. Gigit klik-klikan belum. Begitu dibuka ya Allah. Utang pegut. Ada nih di sini yang orang ada. Rapi deh siapa? Utang pegut diingkos utangnya pegut disambung ke peniti. Peniti yang kalian di kancing mana? Pas lagi dia nggak ngecos saya. Mudah-mudahan agak sih kayak konon, amin. Bila sudah kena utang. Anak singa mau Ustaz jerabina kayak tukangnya teliti dulu dah. Beli lagi kita kapat dulu aja lah utangan. Makanya rabini kita ngomong, Kang, los ngaji mah, ragal bubuk, yang bermain sok, mau pining di bayoli, ulah makanya bingung dari susu. Tapi ini di bayoli, simpati nyusu di rumah. Khadijah, wanita yang solehah, berbakti kepada suaminya, hartanya dihabiskan untuk berjuang dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Sampai kanjeng Nabi bersedih ditinggalkan dua backingnya. Allah perjalankan kanjeng Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil. Perjalanan Isra ini ada orang yang tidak percaya bahwa apa diperingati peringatan Isra Mi'raj. Al-Quran menjelaskan bahwa kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa kudu meng masjidil aqsa? Wis itu debat. Karena di masjidil aqsa kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah
untuk berziarah ke kubur-kubur para nabi. Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, arane wilayah Hebron. Baru di Hebron, aja binangun ngalon. Hebron. Saya berangkat Jakarta, Dubai, Mesir. Di Mesir saya ziarah ke kuburan Nabi Daniel. Ada kuburan Nabi Luqmanul Hakim. Ziarah saya ke kuburan Nabi Soleh. Saya ziarah ke kuburan Nabi Harun alaihi salam. Lalu saya nyebrang ke Palestina lewat jalur Gaza. Begitu lewat Palestina, Masya Allah, pulang dalam wong Palestina bukan. Si gelandangnya ganteng-ganteng, wadone ayu-ayu, persis kayak wong Tegal Kubluk, Tegal Buyang. Amin. Cuma bedanya tipis. Hari wong Palestina keturunan nasabnya dari Syam. Cumure bangir-bangir, lambenya tipis. Barang wong Tegal Lempuyang lambe bagus. Cumure primen lambenya beli bangir, mau panggil laki baik. Kanjeng Nabi Muhammad sebagai anak yang soleh, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sampai di Palestina, Kanjeng Nabi Muhammad ziarah ke kubur-kubur para nabi. Saya berangkat ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya naik ke wilayah Hebron, daerah gawat darurat. Ini tentaranya dikuasai oleh tentara Israel semua. Insya Allah. Ulah manjing ziarah di kuburan Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Ulah ziarah kurang maca tahlil itu. Nabi Ibrahim itu dikuburkan berjajar karo istrinya. Karena Nabi Ibrahim ning iringane anak kubur rabine Nabi Ibrahim arane woi Nabi Ibrahim rabine arane siapa? Lamun beliau jawaban baik rabine Nabi Ibrahim arane Bu Ibrahim. Arane Bu, sebab pangkat jabatan wong wadon bergantung pangkat jabatan lakine. Betul? Namun lakine dari RT pasti rabine dibeluk Bu. Lakine dari kubu rabine dibeluk Bu. Lakine dari tukang urut rabine dibeluk Bu. Kita ngomong urut sampai kegawa. Nabi Ibrahim dikubur di Palestina. Padahal yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Yang meninggikan Ka'bah itu Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail yang sama-sama berjuang dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi Kanjeng Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, yang meninggikan Ka'bah, kuburnya tidak ada di Mekah, tapi kuburannya ada di Palestina. Nabi Ibrahim dingiringane anak kuburan rabine arane. Nabi Ibrahim dikubur rabine telu. Nabi Ibrahim istrinya 3. Yang pertama namanya Siti Sarah. Dari Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak dikubur di kono. Ning para Nabi Ibrahim. Nabi Ishak dikubur berjejer karo rabine arane. Rabine Nabi Ishak arane. Nah, harus Ishak. Rabine Nabi Ishak arane Ishak. Nambahnya Rifqah jare wong Islam. Jare wong Nasrani Rifqah. Jare wong Yahudi Rebeka. Kena beli wong blok Tegal Lempuyang dua anak wadon diarani Rebeka. Oli sok. Cuma blenak apa diundang Rebek melibet. Ishak dengan Rifqah punya anak Nabi Yakub. Yakub punya anak Nabi Yusuf. Terus ke bawah sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, termasuk keluarga Imran yang namanya disejajarkan dengan nama para nabi. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Imran manusia biasa tapi namanya disejajarkan dengan para nabi. Imran
dua rabi arane Imran dua rabi arane Hana dan Imran donga di dalam Al-Quran diabadikan, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, koma kita dipai anak, maka anak saya akan saya jadikan sebagai muharrar. Muharrar iku wong sing gelem ngurusi masjid, ngurusi musola. Ini marbot musola itu manusia termulia di hadapan Allah. Amin. Masya Allah, musola segede gede, tajuk bening, tempat turunnya rahmat Allah. Amin. Ini yang bangun bukan sembarangan orang. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka luru ganti imam tajuk beningki, lamun laka imame luru ganti ini angel tak gampang. Angel tak gampang. Janji waya maghrib laka imame tak jamin dorong-dorong. Sirabai. Rata-rata ya. Begitu sing didorong mantan preman. Alhamdulillah. Kalau ada orang mantan preman dulunya nggak baik, nggak benar, terus sobat, ayo angkat dari basar, orang apa? Amin. Ada namanya Raden Syahid Sunan Kalijogo, putra Adipati Tuban, dulunya disebut dengan penjahat Lokajaya, merampok hartanya orang-orang yang kaya, dibagikan kepada fakir miskin. Benar tak salah? Benar. Jadi pokoknya benar. Merampok hartanya orang-orang kaya, dibagikan kepada fakir miskin. Benar tak salah? Sejak kapan ngerampok benar? Merampas hartanya orang-orang kaya, dibagikan kepada fakir miskin. Bener tak salah? Benar. Jare Sunan Bonang Raden Syahid lamun sira mengkonon pada baik kalau ngelapi meja, ngelapi ini kanggo banyu comberan, kira-kira tambah bersih atau tambah kotor? Tobat itu Raden Syahid ditancapkan tongkat ning pinggir kali. Celup tetapa nih koro, tapa. Jare wong Jawa arane topo. Topo iku nyetop upo. Beli mangan puasa topo. Ya. Ning pinggir kali lulus dari Sunan arane Sunan Kali. Bukan wong kene anak sih pengen jadi wali sokak kajak tongkat di pinggir kali. Insya Allah lulus dari Sunan Jaga Kali. Balik jawab pancingan kalau curang. Begitu sih didorong dulu lulusan pesantren tak jamin berantakan. Gimana? Begitu maju tak bisa saja ya. Oh. Begitu maca Fatihah luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmume loro amin. Kapa makmume akeh amin. Kapa makmume loro amin. Makanya dari Kanjeng Nabi umat Islam itu ditakuti apabila waya subuh amin ya wis aya suara tawon bernengeng. Barang sing bernengeng kapa ustad dudu lulusan pesantren. Pokon maca doa ya bernengeng. Giliran maca surat keder, surat ke apa sih diwaca? Iki mantan preman kelingan lagi demen randa wong tegalan kuyang arane watini. Anaran watini anak. Dari surat sih diwaca watini wa zaituni wa turisini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa apa lebih maju tambah dedek illa daripada isi lebih ditambah deh illal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan becik amin mani.
yang lebih ganti basi paling cedek di Quran si diwaca inam di pragat-pragat inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna bilok hatama inna apa ya lagi keder baca inna akan ini pengen jamaah di tajuk bening watir ketinggalan nganggo mukena di harapan lawang sikile jeripat hibak ketemu innalillahi dari imamnya bener sih innalillahi inna a'tainaka kautsar fasalli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini plak-plak siapa sih modal penting khotbil Quran di penting gimana? Yang di Jakarta sering kula udah pesantren di Jakarta tinggalan abah kula ibu kula ngalami sembahyang terawih mikirnya terawih sing gelis apa sing cepet sing payu sing gelis apa sing cepet sing gelis kadang-kadang baca kuliah beli pragat-pragat saking gelisnya pulang imam etat imami kula makmum siap baca kuliah masya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'budu ma a'bud wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'budu ma a'bud wa la antum a'bud. Jadi kita lagi apa buat beli pragat-pragat buat lakum ya lakum dinukum wa la dhalin ya. Mencari generasi Quran niki angel gimana? Luru ganti pejabat gampang gimana? Luru ganti kuwu gampang banyak calonnya betul cari anggota DPR gampang tapi luru ganti ulama luru ganti kiai angel zaman ini luru ganti kiai luru ganti ulama kita nggak kupluk beli takon kiai bisa Arab ceramah makanya Arab ceramah ya berganteng pantas pas sembahyang dibuka batu kayak sujuduna lahu syurutus sab'ah fasjud ala sab'ati a'dadaka rukbataini atunil kafaini butunil atrafi min rijlaini kapas sujud itu ada 7 syarat siji batu kudu nempel telapak tangan loro kudu nempel dengkul loro kudu nempel driji kudu nempel beliku nak mau sembahyang driji mau sujud masih sujud kayak bebek tuh nempel aja Arab sembahyang dibuka batu kayak beliku nak sembahyang dibuka tuh apa Arab ngadep pak kuwu pak kiai sing rapi ceramah makanya tuh pak sembahyang dibuka tuh apa gak pelian kan gitu apa dagang jengkol rada miring yang nganggo sarung mega aja dari ini gampang betul sarungnya kula mah karena kula santri kula kelas loro SD pondok nih babakan kula bengen laku sih babakan juga buku pasaran laku kula tahun 989 laku beli kopayu laku kula masih pasaran yang jeruk bengen tak gubet kuat sarung tapi lamun wong beli karena nganggo sarung angel ada calon anggota dewan di Jakarta di 2024 al pemilihan pada rajin ke kamu masjid dari Rabi Nekang lamun pengen kepilih maning gajian pada mangkat rajin di masjid begitu komat ini calon anggota dewan nganggo sarung selipat-selipat bisa nganggo kaos oblong cap semen 3 roda mangkat ke masjid nganggo sarung kalian beli setakan mangkat ke masjid tekan masjid yang arah isin ke kiai di tengah-tengah akhirnya mundur sembayangnya ningarapan bocah cilik kan kadang-kadang badet maka sembayang gawa-gawa biti mana si gawa karet ningarapan bocah cilik sembayangnya takbir pertama Allahu Akbar imam takbir melu takbir imam ruku melu ruku imam sujud melu begitu tangis sarung melorot digubet bunjung lubur bani wis rentis rokaat lorok sedengkul rokaat terakhir wis erok mini wis ungkap sepupu sujud terakhir ini ngarakan bocah cilik sembahyang mari gelelengan ngomong ini bapak calon anggota dewan sembahyang lagi apa gak gawa salah sallallahu alaihi Nabi Muhammad
Kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur di kuburan Nabi Ibrahim. Saya berangkat ke kuburan Nabi Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, ada Siti Sarah, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf. Kula juga ziarah di kuburan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Bu, raja sekaligus rasul. Kula ziarah mana? Nabi Sulaiman kuburannya mau kula ngomong, iku ranjangnya kelambu bisa tak ambungi kula. Padahal Nabi Sulaiman itu raja, nabi sekaligus rasul, raja penguasa dunia. Rabine Nabi Sulaiman 700. Bapak dulu siapa? 700 Nabi Sulaiman rabine. Bukan dalam tafsir. Bahkan saking hebatnya Nabi Sulaiman rabine 700 sewengi mampu digilir kabeh. Jadi ini menjamu ini tinggal gubuk. Belum kayak gimana? Enggak apa. Orang sebelahku. Ana maning raja sing akeh. Namanya Syiddat bin Ad. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa'ada wa thamuda wa ashabar rasi wa qurunun baina dzalika katsira. Ada kaum Ad dihancurkan oleh Allah karena menentang Allah. Kaum Thamud dihancurkan oleh Allah. Kaum ashabar ras dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hidup raja namanya Syiddat bin Ad, punya kerajaan disebutkan Iramadatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil kerajaan Iram. Tidak akan ada lagi kerajaan secanggih kerajaan Iram. Iramadatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dua raja namanya Syiddat bin Ad. Kerajaannya terbuat dari emas. Emas sedunia ditok nak kabeh Syiddat bin Ad, termasuk yang Tegal Gubuk. Mas Bisri. Syiddat bin Ad anak wadone 4.000. Anak wadone 4.000. Rabine 6.000. Namun rabine 6.000 sing tak pikir dua kapane kapan nganggo srawale. Aja ngomong kayak kiai. Kiai sarungan bae jangan pantesan anaknya aku. Lamun kiai NU pada nganggo sarung iki Bu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, jam'iyah wasatiyah. Jam'iyah NU adalah jam'iyah yang wasatiyah, tidak keras, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengkafirkan. Tahlil kafir, Isra Mi'raj bid'ah, bunuh dan bid'ah. Iya ibli payu. Nah kasih mudah. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena nganggo sarung kayak itu. Kenapa nganggo sarung? Enak, lega. Alhamdulillah. Kenapa kayak NU pada nganggo sarung? Sebab kiai mengerti tentang demokrasi kebebasan. Kalau Indonesia menggembar-gemborkan kebebasan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kiai ulama NU wis ngerti kebebasan. Makanya pada nganggo sarung. Kenapa? Sebab kiai ngerti ning jero sarung anak bocah. Sembayang nganggo sarung enak apa lega? Enak apa lega? Enak tuh. Maka wong lanang apa sembayang aja rapet-rapet Pak, rada kan nambah. Kenapa? Bokat anak sini cepit. Wong lanang. Kapa wong wadon buat aja amba-amba. Kuat tuh sembayang amba-amba buat masuk angin. Pas sembayang enak lega begitu ruku Allahu Akbar dijari kiai. Nah, bocah ning jero sarung. Sira arep los, arep idul, arep bulon, arep digobag-gabing, bebas terkendali. Tapi lamun sembahyang nganggo celana, zaman bengan anak celana, dhuwure seret, asar gede, arane celana cut. Zaman kini diwalik, dhuwure gede, seret-seret bray. Bocah nom zaman saking nganggo celana, dhuwure seret, asar ngaprek, arane celana cut. Prek. Nganggo celana cupret begitu ruku prokotok banyak. Sallallahu Nabi Muhammad. Menit man. Jam 5. Apa tukang Jakarta nih kula nih. Sing penting doakan saya, mudah-mudahan saya dikasih sehat terus, panjang umur, berkah, selamat perjalanannya, masih akeh jadwalnya, amin.
Kula ikhlas ramah mendibe mubeng-mubeng kula rorak ngurusi amplop. Wallahi kula mau dipe amplop alhamdulillah banyak banget teman-teman. Insyaallah. Nabi Ibrahim ragine telu. Satu Siti Sarah punya anak Ishak, Yakub, Yusuf, terus ke bawah. Yang kedua namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Ismail punya anak namanya Adnan. Ma'adi sampai Kusoi, sampai Lu'ai, sampai Kilab, sampai Ghalib, sampai Fi'ar, sampai Kusoi, sampai Abdi Manaf, sampai Hashim. Hashim ini bapak tuane Kanjeng Nabi kawin karo wong Madinah. Hashim duwe rabi arane apa? Oh, anak Pak Hashim ini anak. Oh sorry Pak Hashim. Hashim ini duduk. Abdi Manaf dua anak Hashim. Hashim menikah dengan janda di Madinah. Jandanya ini janda sugih. Jandanya janda kaya. Janda kaya yang dinikah oleh Hashim ngomong, sok kawin kita, tapi kita dua syarat, pegat kita si megat. Lamun pegat dia cek wong wadon budak santai. Dina jaluk pegat. Buk lanang lakar regane. Oh gaul-gaul kayak bulan nanti dipegat wong wadon. Hashim menikah dengan seorang wanita Madinah namanya Salma. Maka Kanjeng Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak saudara-saudaranya dari keturunan Salma. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad akan sedulurani Madinah. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus ke bawah sampai Abdul Muttalib, sampai Abdullah, sampai dua anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri ketiga Nabi Ibrahim namanya Qaturah. Qaturah punya anak namanya Madian. Ulama anak nih Madian. Madian punya anak namanya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dua anak wadon namanya Sofuro. Ketemu dengan Nabi Musa, ditolong oleh Nabi Musa ketika mengambil air. Namanya Sofuro. punya suami namanya Nabi Musa alaihis salam, dinikah dengan Nabi Musa alaihis. Jadi seluruh para nabi itu sumbernya dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Ibu bapak balik pagi. Kanjeng Nabi Muhammad itu sedih ditinggalkan Rabi istri. Bu, masih semangat masih? Sing penting mah ari kiai itu sing penting baliknya digawani berkat. Terus berkat yang dijago buras, bu akuak gawakna. Sebagai mahabbah bentuk rasa cinta. Karena kiai dianggap baik apa balik digawa berkat nyumbangi rabinya. Berita kiai ya pada baik. Ceramah manin buru panggung boleh, membara, membakar, menggelora, diumbangi rabinya. Nah kasih wani Nabi Ibrahim kekalah di sini Hajar. Ketika mau meninggalkan Hajar dengan putranya Ismail, ditakani, wahai Ibrahim, apakah kau akan meninggalkan kami berdua biwadin ghairi di zar'in, di tanah handus yang kering kerontang ini? Kau tega wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim belum jawab, menang. Makanya sampai bapak-bapak kaparah dengan kamu, menang tinggal ngopi. Tinggal menang aja dilawan. Apa diomong sepisan? Wadon jawabannya bapak-bapak. Ibu bapak, Khadijah ini menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad usia 40 tahun. Bu, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad dulu kawin kalau rangga? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad disokong perjuangannya, donaturnya Khadijah. Janda, kaya, sukses, gelem bela ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Khadijah ibu wanita yang dapat salam saking Allah. Oleh salam langsung saking Allah melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, dapat salam yang Khadijah dari Allah. Iya, sampaikan salam yang Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Khadijah itu bu
lagi Arab dan Nabi ini kanjeng Nabi di Khadijah itu Ada yang capai, lagi Arab dan istri kanjeng Nabi itu Siti Khadijah ku ngimpi. Bu, pernah ngimpi beli jari kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus salihah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmu para nabi kecuali mimpi yang baik. Lamun sampean turu ngimpi blesak, turu ngimpi ketemu jin merkayangan elailu banaspati gendut tetek kemamang wewe basi serani pocong suster ngesot sundal. Sampean tangi sih turu ngimpi ketemu karo kayan konon wis pasti dari setan. Tangi ngadep kiwe hidup cok. Tapi dibilang anak lakinya beli. Kalau itu coba. Kalau mimpinya kita mimpi baik, ngadep tangan, ucap alhamdulillah, ya Allah mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Amin. Amin. Apa mimpi ketemu karo wong tua sing wis meninggal dunia, kula pernah dimpi mbok tua kula. Mimpine gawa-gawa wedhus. Kula takon, Bu, mbok tua bengen kekah durung. Jadi kalau sampai bermimpi dengan orang-orang tua yang sudah meninggal dunia, signal. Karena ini ilmunya para nabi yang masih ada hingga saat ini. NU dibangun dari mimpi. Ketika Mbak Khalil Bangkalan bermimpi ketemu dengan Sunan Ampel, menyongsong satu abadi, bertemu dengan Sunan Ampel. Apa perintahnya? Gawe kotak karo gawe tongkat. Ada tasbih, ketemu Mbah Hashim, dibuatlah organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Nabi Yusuf mimpi. Nabi Ibrahim alamma balagha ma'usanya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Mimpi. Khadijah mimpi. Apa mimpi? Lagi turu Siti Khadijah mimpi deleng srengenge sing gede sing padang marak, Bu. Srengenge marak blus manjing mengumah Siti Khadijah. Srengenge ini padang, cahayanya menyinari seluruh rumah Khadijah. Bahkan Siti Khadijah mendelang srengenge ini keluar dari pintu-pintu dan jendela. Kami Khadijah dekat mengumah mamangnya namanya Waraqah bin Naufal. Kedok lawan tok. Mang nunggu padi Mang siapa ning jabat? Kula Mang Khadijah, manjing ada apa Khadijah? Anu Mang, kula mau bengi mimpi apa nak wong ayu? Kula mimpi deleng matahari sing gede mudun manjing jero omahe kula, cahayanya berterang benderang sampai menyinari seluruh alam. Takwilkan mimpi kula iki Mang. Dibuka dikempet di mamange Waraqah bin Naufal. Mamange kaget deleng takwil mimpine. Mamange jerit, Khadijah, nun konon Bu, Khadijah, kaget ya nih. Dan apa Mang sampean jerit Khadijah? Sira kudu bangga, kudu seneng. Kenapa? Menurut takwil mimpine, beli suwe mani, sira iki bakal jadi istrine Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman Mang, iya. Arane Safa, arane Muhammad. Lah, arane Safa Bang, arane Muhammad. Begitu disebut arane Muhammad, Khadijah kelingan. Baik nyebut arane Muhammad. Lamun ada randa 40 tahun demen bujangan kelawe tahun ning Tegal. Ya, pasti bakal bengi nembangnya makanya. Penyanyi teh. Menangis karena ku berduka, dukaku karena ku meranaku karena ku bersedih, sedihku karena mau makan
teringat padamu mau minum, Teringat padamu. mau apa pun teringat padamu, kekasihku mau mandi, Teringat padamu. mau Sallallahu Nabi Muhammad. Betapa tidak sedihnya ditinggalkan seorang wanita yang sangat setia kepada suami. Kanjeng Nabi Muhammad diberangkatkan Isra. Apa intinya Isra wal Mi'raj? Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan para nabi, Bu. Kula ziarah juga terakhir. Ning kubur aning arane Masjid Arwah. Sebelum Kanjeng Nabi Mi'raj menghadap Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sholat di Masjid Arwah. Diturunkan seluruh ruh para nabi. Ruh para nabi diturunkan di Masjid Arwah. Kabeh pada baris, Kanjeng Nabi Muhammad dituntun ning malaikat Jibril menjadi imam sholatnya para nabi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin. Inti peringatan Isra Mi'raj adalah Kanjeng Nabi diperlihatkan surga. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad bicara surga, apakah engkau tahu bagaimana surga ya Muhammad? Weruh, Kanjeng Nabi Muhammad pernah mancing di jero surga. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan ada malaikat-malaikat yang sedang membangun istana. Istananya terbuat batu batanya dari intan emas permata berlian. Kanjeng Nabi takoni malaikat Jibril, ya Jibril, iku malaikat lagi bangun. Iya, bangun apa ya Jibril? Bangun istana ya Rasulullah. Nganggo sapa Jibril? Untuk umatmu ya Muhammad. Umatmu sing kaya apa? Umatmu wong Tegal Lempuyang. Wong Tegal Lempuyang si kaya apa? Sing gelem bangun musola, yang mau bangun masjid, yang mau menghidupkan masjid. Man banal masjidah banallaha lahu baitan fil jannah. Sapa wong sing gelem bangun masjid, tempat sujud dalam rangka menghadap Allah, maka niscaya akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Amin ya rabbal. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tufina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan aman fiha ziyarta haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wa taisir wa tadliku biha anna babas syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi'adabi anwa'i rizqi wal futuhati ya basikul ladhi yabtuku bima yasha'u biwal hisab. Ubsut alaina rizqan halalan tayyiban min kulli jihatin min khazaini wajida biwali minatin mahubin dirahmat rahmat rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.